ini menarik, mereka masih bermain di bagian scrappingan area juga, masih berusaha untuk mencicil menambah-nambah lootingan, dan for rivals yang ada dalam sudut tembak atau lock dari seorang boom ditembakin terus-menerus ke arah depan. Zoning out mungkin ya, karena dari Genesis Dogma butuh jalanan tersebut untuk mereka bisa lewat dengan Betul. sangat nyaman, makanya dikasih pressure terlebih dahulu dari player-player Genesis Dogma. Yep, dan gue masih ngeliat kayaknya setup dari GD ini masih sama seperti kemarin gitu, dimana mereka nge-split tidak hanya untuk ke arah satu kompon mereka bareng-bareng, tapi mereka bakal nge-split ke arah 2 titik minimal untuk 2 setup yang dilakukan oleh pemain-pemain dari GD. Satu pemain tadi agak sedikit nge-split di bagian belakang, sementara yang tiganya bakal nge-stick, dan kali ini bakal ada tembakan dari bagian atas. Ternyata 628 berhasil mendapatkan freak dengan begitu mudah tanpa adanya counter shoot dari arah tim Nigma. Tidak ada backup fire sama sekali. Yes, di manakah player-playernya ternyata masih cukup jauh, bahkan tadi dari seorang Lord nampaknya baru aja berhasil mendapatkan satu elimination atas satu player lain yang lagi rotasi, tapi ternyata dari tim 628 sudah mulai mengunci juga ke arah player-player Nigma Galaxy. 628 juga butuh poin nih, karena hari ini mereka hanya bermain dengan 3 kali aja, posisi mereka masih berada di bagian papan bawah untuk 628 sendiri. Cukup ketar-ketir nampaknya tim dari region China ini, dari Tong Jiapao, lalu dari 628 juga. Lain halnya dengan Nova. Nova lagi ngegas banget karena mereka udah kehilangan super weekend kedua. Jadi gua rasa mereka benar-benar kejar setoran. Dan Wah, tiba-tiba. lah baru diomongin Nir tiba-tiba langsung nembakin seorang Jimmy, bahkan langsung dikonfirm menjadi satu elimination. Ini Nir berani banget buat ngebuka tembakan dia, padahal tadi Nir menyisakan diri dia doang kan ya. 3 pemain lainnya sudah disantap oleh MS Konburi, dan kali ini Nova bakal mencari keberadaan dari seorang Nir ini. Oh, happy birthday. Lagi ngecek kayaknya. Lagi scout ke arah depan, terus tiba-tiba ada happy birthday yang dilakuin sama Nir dan ngebuat Jimmy-nya pulang ke arah lobby. Yes, mau tidak mau, tapi yang pasti dari para boy dan lain-lain udah tahu posisi dari seorang Nir itu ada di mana. Dan di mana dari Nova kali ini berada di bagian high ground, mereka harus bergerak sedikit menuju ke arah depan. Sementara itu bergeser ke arah Monte Nuevo. Stalwart juga berada di posisi yang cukup ketar-ketir juga. Mereka butuh mendapatkan WWCD at least untuk di hari ini. Ah, ini circle-nya susah sih. Karena dia ngambil makan yang itu loh, yang tebing kirinya itu. Betul. Jadi gue gak tahu deh, tebing kiri itu bisa dipanjat atau enggak. Gue belum pernah nyoba sama sekali, dan gue belum ngelihat ada yang manjat ke tebing itu. pakai bagi bisa nggak sih jadi cicakar? Ya itu dia, gue belum pernah ngelihat sama sekali kejadian seperti itu di PUBG Mobile. Kalaupun ada, kayaknya gue lupa. Soalnya jarang banget circle-nya menuju ke bagian kiri kayak gini. Seingat gue pernah ada deh, pernah ada bisa main di situ, tapi gue lupa tim apa. Oke, Tapi kita yang pasti lihat lah. kalau gue, karena gue bukan tipe-tipe explorer ya, kalau main gue pekado gitu kan. Pekado tusun gitu ya. Gue males gitu loh buat explore ke sana. Jadi ya will sih lah. Siapa tahu mungkin teman-teman yang di rumah lagi nonton pernah nyobain explore ke sana, boleh dikabarin ke kita. Coba dicek ya. Kalau misalkan yang Pulau 2 itu kan udah pernah nih kemarin di PMGC ya kan, di West. Terjadi, semua tim pusing banget, bahkan A7 juga pusing banget kalau kita berbicara tentang BSR. Dan ini dia momentum yang sempat yang tadi terjadi di Elimination Fit, tapi kita nggak ngelihat momennya seperti apa, dan tadi terspot oleh observer kita yang sudah direcord juga. Dan sebuah pergerakan di pinggir tebing sebelah kiri menuju ke arah DRS. Kali ini Nigma benar-benar ngotot banget, dia menembak menuju ke arah pemain dari tim DRS. Namun AG masih cukup selamat, kali ini bakal diincar mobilnya, diledakkan supaya nggak ngasih kesempatan untuk AJ-nya kabur. Sayang sekali vehicle dari DRS harus dirusakin ya, satu mobil, entah AJ bisa keluar atau enggak dari jepitan maut tersebut. Tapi yang pasti juga di bagian Monte agak cukup stacking up nih, ada 2 tim yang bertabrakan. Stalwart terlebih karena dari tadi udah mulai terkenok, terus di revive lagi. Sementara itu di area yang berbeda, ini tuh yang tadi tebing-tebing kita bahas pas. Yang sebelah kiri. Ini kayaknya udah mentok deh. Nggak bisa naik lagi sampai Ya kan? atas ya? Ini terjal banget, tapi nggak tahu kalau kita explore bisa apa nggak. Oke, tapi fight bakal terjadi di bagian lain tentunya, di mana BCS sudah mulai mendapat tekanan dari tim Nova. Satu take down harusnya bakal menjadi sebuah confirm elimination menuju ke Nova, tapi tembakan dari belakang datang bertubi-tubi, reject menjadi third party dari bagian belakang tim Nova. Bahkan Vesclin juga bisa menembak menuju ke arah tim Nova. Sementara BCS agak sedikit tersandwich posisinya dia. Tomato harus dipaksa mundur ke bagian belakang. Nova masih terus-terusan memberikan tekanan, bahkan ada close combat yang berhasil dimenangkan oleh seorang Order. Satu ter-takedown, 2 ter-takedown, last man standing berada di bagian dalam dari sebuah smoke. Yes, masih berusaha untuk bersembunyi di bagian lower ground yang bisa dimanfaatin, tapi yang pasti dari Nova akan menambahkan ekstra loot juga dari korban-korbannya. Lemparan sebuah granat masih belum connect dari seorang Justice, bahkan mati. Selesai sudah, through the smoke my yang begitu rapi banget, tapi datangnya dari Infinity. Gila ini, Nir sebagai last man tetap ngeselin ya, tetap bisa memberikan pressure ke arah yang berbeda, dan lagi-lagi kita melihat through the smoke yang cukup menarik. Lord
ternyata kali ini mempunyai sudut tembak yang luar biasa, tapi Satar lagi nyebrang, lagi rotasi ditembakin terus-menerus oleh Tong Chiapao, dan itu akan menjadi sebuah poin juga, poin tambahan untuk Tong Chiapao karena mereka benar-benar berusaha untuk mengamankan top 16-nya, bahkan di arah yang berbeda. Semuanya udah saling mengunci satu sama lain. Menit ke-15, 14 tim yang ada. Ini udah benar-benar padat ya, apalagi tadi kita lihat posisi atau tempat-tempat pilihan itu udah nggak banyak. Ya, bagian kiri kan tadi circle-nya, dan kiri. itu bener-bener golden spot-nya udah nggak terlalu banyak lagi. Kali ini Reject masih memberikan distraction menuju ke arah 33Z dari 6 to 8 yang bertahan seorang diri di bagian dalam sebuah gudang, dan Divine akhirnya bakal datang. Kali ini bakal ada Close Combat dengan mode FPP-nya prone shoot counter yang masih belum terlalu on point, dan ditabrak begitu sadis. Wow, sebuah pergerakan yang benar-benar dramatis dilakukan oleh Reject, namun setup dari 6 to 8 benar-benar rapi. Counter dibalas counter untuk dua strategi antara 6 to 8 dan juga tim Reject. Gila, itu siapa itu? Sopirnya barbar banget, langsung diterobos aja lah. Mentang-mentang kagak ada pintu, langsung Betul ditabrak sekali. maju ke arah depan. Alright, dan ternyata satu granat dari tim Secret connect ke arah satu player dari West Glen juga. Namun ternyata beberapa player yang lagi rotasi dari Dead Eyes cukup menarik perhatian dari tim Secret. Mereka harus membagi perhatiannya ke arah dua sisi yang berbeda juga. Tapi dari Jumper terus memberikan sebuah pressuring ke arah West Glen, lagi melakukan revive. Bullshark dan juga Beer Eleven masih belum berpindah juga, tapi predict nades dari Jumper sedari tadi belum ada yang koneksi menuju ke arah Face Clan. Yes, bahkan tadi granat yang barusan dilempar hanya meledak di udara menjadi sebuah kembang api, dan di arah lain GD bakal melanjutkan fight mereka bertemu dengan tim TJB yang kesekian kalinya. Red Talk sudah mulai terjadi, last man standing, mobil diledakkan, dan itu dia GD pun rata. Mereka pulang menuju ke arah lobby. TJB mendapatkan jumlah elimination yang lumayan, 3 untuk di menit ke-17. Gila, dari tadi Tong Chiapao sama GD mau masuk ketemu terus ya, gesek-gesekan terus, pada akhirnya mereka berebutan bagian lower ground. Dan Tong Chiapao berhasil untuk memenangkan lower ground tersebut. Sementara itu di arah yang berbeda kita masih melihat masih ngotot-ngototan dua tim raksasa dari Southeast Asia, ada Fastplan dan juga tim Secret. Tapi ternyata Beer Eleven terkena tembakan dari arah yang berbeda. Ada Four Rifles juga yang join the fight kali ini. Mereka benar-benar harus melakukan setup karena ada Dead Eyes dari arah belakang juga yang benar-benar mengganggu. Bahkan Stalwart menjadi incarannya. Action dipulangkan, action ditumbangkan, pick up pun ditumbangkan. Stalwart kayaknya lagi posisinya kejepit deh. Ya, bahkan kalau kita lihat Infinity akhirnya udah nggak bisa melanjutkan perjalanannya lagi tadi. Last man standing mereka akhirnya gugur. 11 tim tersisa kali ini Secret benar-benar mendapatkan tekanan yang benar menyulitkan banget sih, Jel. Mereka butuh banget poin untuk mereka step up dari bagian bottom 4-nya. Kalau mereka mau bermain di Super Weekend yang terakhir, dan kali ini Forever juga datang bertukar tim Secret. Bahkan Nate dari Reed Connect dapat satu pemain dari tim Secret. Berarti Secret hanya menyisakan satu player aktif, tapi Forever bakal komit bertemu dengan tim Westland terlebih dahulu. Pemburu pun tumbang. Bullshark masih membackup dari bagian dalam, tentunya masih menahan dan siap untuk memberikan happy birthday ke sebuah angle yang dimana pintunya sudah terbuka tadi. Sudah mulai tersupport juga Bullshark, masih mencari keberadaan pemain dari Four Rifles. Dua pemain terakhir dari Face Clan bertahan 2 lawan 2 di area kompon yang tidak terlalu besar ini. Yes, 2v2 situation, tapi Apple tadi terkena beberapa peluru nyasar. Mereka harus melakukan revive dan juga healing terlebih dahulu. Bullshark pun tumbang di bagian belakang. Vintores, last man standing dari Face Clan, akan berusaha untuk mengokang granat, tapi abis di third party mereka mau third party balik dari tim Secret. Fredo udah mulai mengokang granat, tapi ternyata close combat terjadi. Vintores berhasil langsung mengamankan satu elimination point, tapi ternyata Four Rifles masuk dengan sangat cepat. Mereka berhasil untuk meratakan Face Clan secara total, tapi ternyata tim Secret pun terkena mara bahaya lain. Ada Stalwart dari bagian belakang. Oh no, tim Secret ini benar-benar terjepit posisinya. Kit pun udah nggak bisa kemana-mana, hanya bisa bersembunyi di belakang sebuah loader. Tipis kena. Bokongnya! Itu bokongnya kena tembak, 2 tapping dari Mini 14, seorang top. Hampir membuat Kit dipulangkan bertukar lobby. Kit nggak bisa mundur-mundur, ketembak sama Stalwart, maju ketembak sama Four Rifles. Kalau misalkan pemburu membuka angle-nya bertukar tim Secret. Wah, ini susah sih, apalagi mereka harus bergerak 200 meter lagi. Ini udah zona kelima, bukanlah blue zone yang mau di TB-in. Terlebih gue nggak tahu apakah Kit tadi masih punya warisan kendaraan atau tidak. Tapi yang pasti, Stalwart pun demikian. Benar-benar kesulitan untuk bisa masuk ke arah bagian dalam. Sekarang lagi berlomba-lomba juga dengan Four Rifles. Tapi Four Rifles bermain dengan sangat objektif. Mereka langsung lebih memilih melakukan rotasi dengan mobil-mobilnya. Kit masih bertahan di bagian belakang. Belum bisa bergerak sama sekali. Stalwart ngutus 2 orang untuk dikunci. Nggak bisa nih. Susah banget. Bisa. Ini zonanya udah sakit banget. Zona yang kelima, blue zone yang kelima juga udah bergerak juga. Apalagi blue zone-nya. Stalwart juga mendapatkan tekanan ternyata dari tim Secret. Akhirnya Kit membuka tembakannya di arah lain juga. Four Rifles memberikan tekanan bertukar tim yang ada di bagian dari zonanya. Pika bakal ditembak. Dan selesai sudah. Kit gugur oleh blue zone. Oh my god, ini berita buruk sih untuk tim Secret. Dia benar-benar butuh poin, tapi kali ini poinnya begitu minimalis. Tapi kita harus fokus juga dengan 8 tim yang masih bermain. Masih ada Stalwart yang langsung masuk ke jurang neraka. Nova, gila, 4 elim sendirian doang.
Dari total 4 elim yang dikumpulin sama Nova, ini Betul. order lagi bener-bener ganas banget juga. Lagi dapat orderan kill kayaknya. Oh, Lagi Dapet dapat PO ya? orderan kill. Betul. Lagi open PO. Nih pilih order sekarang untuk mendapatkan poin terbaik di game kali ini. 7 tim tersisa termasuk Bigetron, Red Aliens. Masih ada satu wakil Indonesia yang tersisa untuk di game yang pertama kali ini. Bahkan dari Bigetron, mereka sudah mendapatkan sebuah confirm elimination menuju ke arah MS Konburi. 3-13 juga melihat pergerakan dari Nova. Belum ada sebuah confirm elimination lagi dan Nova juga sudah kewalahan karena depan, belakang, kanan, kiri. Tapi granat dari order. Benar-benar orderan yang on point banget dari sebuah granat yang mendapatkan sebuah knockdown lagi, tinggal di confirm jadi sebuah elimination point. gokil ini. Ini order gila banget sih. Order lagi gokil banget, lagi menggila ya. Pesanannya lagi banyak, makanya lagi cuan banyak, lagi on fire banget. Stalwart juga nggak bisa bertahan lebih lama lagi. 6 tim tersisa. Gokil, ini semuanya kesulitan untuk bisa masuk ke arah dalam. Siapapun yang bagian dalamnya udah keisi itu yang paling enak. Luxi, Lihat. 4 elim sendirian. Ya, dan lu lihat setup dari Bigetron, mereka benar-benar nyebar ke seperempat circle yang kelima. Kemanapun circle bergerak, gue jamin banget Bigetron bisa mengontrol circle ini lebih mudah dibandingkan tim-tim lain. Luxi juga melihat angle bertukar Dead Eyes tadi berhasil mendapatkan beberapa cicilan damage namun belum mendapatkan knockdown tambahan lagi. Update circle yang ke-6 segera muncul dan menuju ke arah Red Aliens. Yes. Mereka unggul dari segi circle, harusnya ini bakal menjadi winner-winner chicken dinner untuk Red Aliens. Harusnya. Harusnya. Kalau eksekusinya rapi dan tidak ada penculikan-penculikan. Tapi sementara itu dari Nova pun cukup tertekan juga oleh player-player STE yang lain 6 to 8 ya. Sansan juga terdeteksi oleh Luxi. Lagi berusaha untuk memberikan tekanan, masih belum connect juga pelurunya. Tapi yang pasti Luxi nggak boleh terlalu overpick karena posisinya juga bisa ter-takedown. Itu benar-benar sebuah penjagaan baik yang ditunjukkan oleh Luxi. Tapi sementara itu dari Dead Eyes nampaknya akan berusaha untuk nge-push posisi dari 6 to 8 di depan sana. Ada beberapa granat yang bakal dikokang juga oleh Turulov. Mereka benar-benar harus bisa membersihkan satu tim di depan. Tapi ternyata Luxi lagi dan lagi menjadi sebuah pengganggu dari ada berbeda. Hampir Cie 2-3 langsung simpan badannya. Dan ternyata juga dari STE di mana 6 to 8 tersisa 2 player aja. Ini semuanya lagi benar-benar susah banget loh. Ini open field, batunya dikit, obstacle-nya dikit pasti. Betul. Udah nih harusnya menurut gue udah WWCD forecast-nya harusnya buat BTR kayak sekitar 60-70% sih menurut gue ya. Dengan keunggulan setup mereka yang seperti ini juga, apalagi mereka sudah mengamankan area high ground di mana Luxi punya angle yang begitu bebas bertukar pemain-pemain yang ada di bagian lower ground. Gila. Tapping dari Luxi tidak ada hentinya. Menuju ke bagian Dead Eyes tentunya untuk mengincar tambahan poin dan headshot bahkan knockdown. On top dihentikan pergerakannya oleh seorang Luxi dan kali ini bakal menjadi korban berikutnya. Tumbang kembali satu pemain dari tim Dead Eyes, Shivu dan juga on top. Namun order juga bakal melakukan fake-nya kembali. Kali ini mereka bakal menembak pertukar 6 to 8 dan 6 to 8 pun rata. Ini harusnya bakal menjadi winner-winner chicken dinner untuk Red Aliens di game yang pertama. Para boy berhasil diamankan. Yuhai headshot tadi connect karena pemain dari tim Nova. Kena lagi headshot satu kali lagi dari Luxi menuju ke arah player-player Dead Eyes. Tapi ini benar-benar menarik karena kalau kita lihat ini bakal menjadi kemenangan mutlak harusnya dengan Yuhai sudah menggunakan sebuah mobil. Tapi ternyata Liquid berhasil diculik. Order, gila ini solo squad dia 8 elimination seorang diri saja. Dead Eyes dipulangkan top 2 untuk Bigetron Red Aliens. Betul, tinggal satu orang lagi. Ratain gak sih? Ratain lah, masa enggak? Tapi order berhasil menekan satu. Yuhai agak sedikit offside, jangan sampai blunder. 2 pemain Bigetron tersisa kali ini. Yuhai ditumbangkan oleh order. One man show yang benar-benar apik banget dari tim Nova. Order benar-benar mendominasi banget dan Luxi udah mulai turun dari atas tebingnya. Udah menguasai bagian dari circle-nya dan Zuxi kali ini mengamati dari bagian sebelah kanan di mana order sudah mengetahui keberadaan dari seorang Zuxi. Sedikit melakukan pick, tidak terlalu over juga, bakal ada counter dari seorang order juga. Udah low HP. Tinggal melakukan pick tipis lagi dan winner chicken dinner untuk Red Aliens di game yang pertama. Let's go, Indo Pride nih bos, senggol dong. Aduh. Bigetron dengan 9 elimination. Mereka berhasil mengamankan WWCD pertama. Ini semakin memastikan untuk Bigetron bermain di Super Weekend yang terakhir. Yes, harusnya ya. Ini akan memboosting poin mereka juga. Dan sebuah performance luar